Di sini kami akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi MSIP Sinode GPM yang telah diupdate per bulan November hingga Desember. Nah, yang awalnya itu belum ada total sektor dan total unit. Nah, untuk total sektor dan total unit kita tampilkan total rekapannya di depan halaman dashboard. Yang telah menjadi pengembangan kita itu di bagian di sini. Kalau awalnya itu kan nama kepala keluarga tidak ada muncul seperti ini. Nah, saat ini kita membuatnya muncul supaya apa? Supaya pada saat Bapak Ibu mau mencari kodifikasi satu rumah tangga, Bapak Ibu tidak merasa kebingungan karena harus melihat nama sektornya apa, nama unitnya apa, nomor rumahnya berapa, nomor kepala keluarganya berapa. Nah, saat ini kita membuat sehingga Bapak dan Ibu saat mencari kodifikasi satu rumah tangga langsung mencari dengan mengetik nama kepala keluarga. Nah, mengetik nama kepala keluarga, dan pada saat mengetik kepala keluarga langsung kita sudah tahu kodifikasinya berapa, sehingga pada saat identifikasi itu sudah mudah untuk digunakan. Nah, berkaitan dengan misalnya ada kepala keluarga yang misalnya tidak muncul lagi seperti ini diduga bisa diteliti atau bisa diuji lebih lanjut di dalam pengkodean di dalam aplikasinya. Itu kodifikasi ini adalah kemudian kodifikasi yang bisa dikatakan di dalamnya sudah tidak ada lagi orangnya. Jadi bisa saja sudah terjadi perpindahan kodifikasi, tapi kodifikasi yang lamanya ini belum dihapus. Makanya nama dari setiap kepala keluarga ini tidak muncul di sini. Tapi hal ini bisa kita uji nanti berdasarkan report data berdasarkan nomor rumah di sini. Nah, kita bisa lihat misalnya nama sektor, nama unit. Nah, kita bisa mengurutkan nomor rumah ke berapa. Lalu misalnya kita bisa mau melihat seperti ini, lalu nanti kita lihat bahwa di kodifikasi itu namanya muncul atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian di bagian ini kita membuat tampilan pembetulan. Tampilan pembetulan ini kita buat sehingga pada saat proses pengisian data elemen data misalnya ada yang belum terisi, ada yang belum lengkap, itu langsung dia masuk dan terbaca pada bagian pembetulan, sehingga proses identifikasinya mudah dan kemudian operator atau penanggung jawab database MSIP di jemaat bisa melakukan proses pembetulan di tingkat jemaat dengan melengkapi seluruh elemen data untuk setiap anggota keluarga atau anggota jemaat yang datanya belum diperbaiki. Nah, pada bagian keseluruhan data di sini akan menampilkan seluruh database jemaat, dan di sini keseluruhannya semua itu akan ditampilkan. Nah, nanti ada foto dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian di sini ini akan menjadi bagian form data agar kita dapat mengisi atau mengentry elemen data yang akan kita entry. Nah, kodifikasi ini itu dibuat pada bagian di sini. Jadi kita membuat kodifikasinya. Nama sektor misalnya sektor Galilea, ini contoh. Unit 1, nomor urut rumah 01, nomor kepala keluarga 01, alamat disesuaikan. Nah, satu kodifikasi ini pada saat kita sudah buat, nah satu kodifikasi itu nanti akan dipilih seperti ini.
Nah, untuk satu kodifikasi ini dia berlaku untuk seluruh rumah tangga. Jadi satu rumah, satu keluarga itu akan menggunakan kodifikasi yang sama. Nah, nanti di entry semua sampai ke bawah, ke bagian bawah, lalu akan di perintah untuk menambahkan data. Nah, pada bagian NIK diisi dengan data NIK yang ada. Kalau untuk anak-anak, untuk dia punya kartu kependudukan kepada anak, kemudian nomor HP, nama lengkap sesuai KTP, status keluarga. Nah, status keluarga ini untuk keluarga misalnya yang sudah tinggal sama-sama tapi belum menikah, itu tidak boleh ditaruh sebagai kepala keluarga ya. Nanti ditaruh sebagai keluarga belum menikah. Mengapa? Sehingga kita dapat melihat angka kejadian status keluarga yang belum menikah di jemaat kita itu totalnya ada berapa, sehingga dari situ klasis juga bisa mengetahui angka kejadian status dengan keluarga belum menikah itu angka kejadiannya berapa, dan ya sehingga dalam proses pastoral angka kejadian itu mungkin bisa diturunkan. Nah, jadi untuk kehidupan keluarga belum menikah itu artinya mereka sudah berkeluarga, tapi mereka belum menikah secara resmi di catatan sipil ataupun di gereja. Nah, berkaitan dengan pekerjaan pokok, tinggal dipilih. Untuk ibu rumah tangga itu diisi dengan pekerjaan ibu rumah tangga. Begitupun juga dengan bapak rumah tangga, diisi dengan bapak rumah tangga. Jangan kita mengisi dengan keluarga. Jangan kita mengisi datanya dengan data belum bekerja atau tidak bekerja, sebab itu merupakan pekerjaan. Bapak rumah tangga itu pekerjaan, ibu rumah tangga itu pekerjaan. Pekerjaan tambahan kalau ada dipilih, kalau tidak ada maka bapak dan ibu langsung memilih tidak ada. Begitupun juga dengan ini, status pelayanan gerejawi ini dipilih sesuai dengan yang ada. Untuk agama lain akan mengisi dengan agama lain, dan untuk non GPM akan mengisi dengan non GPM. Jadi kita akan mendata juga data keluarga yang tinggal satu rumah yang bukan GPM dan agama lain. Nah, kadang kan realitas itu ada suaminya Katolik atau istrinya Katolik atau agama lain. Nah, begitu juga di dalam kehidupan keluarga yang lain, ada yang GPM, ada yang non GPM. Nah, itu kita mengentry datanya semua di dalam satu database kita yang hanya satu atap, yang hanya satu rumah. Nanti pilihannya di sini adalah agama lain dan non GPM. Nah, selanjutnya tanggal baptis itu tinggal dipilih. Kalau dia belum baptis dikosongkan seperti ini saja. Tanggal CD begitu juga. Kalau dia belum CD dikosongkan begitu saja. Ataupun kalau juga sudah lupa dikosongkan saja. Yang penting bagian status pelayanan gerejawi ini dipilih. Tanggal nikah begitu, kalau belum nikah dikosongkan saja. Kalau sudah nikah tinggal dipilih, ditentukan. Untuk status sosial disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Begitu juga disabilitas disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk status pelayanan ini di entry, pada kolom ini di entry untuk yang sementara aktif. Nanti kalau yang sudah tidak aktif itu masuk di riwayat. Nah, sampai dengan data penghasilan bulanan ini di entry juga untuk setiap orang jika sudah punya penghasilan. Kalau belum punya penghasilan nanti diikuti saja dengan pilihan tidak ada. Atau dia masih menjadi mahasiswa atau menjadi siswa, kita akan memilih dengan pilihan-pilihan yang ada. Kemudian sektor perkebunan ini bisa dipilih lebih dari satu. Nah, seperti itu. Nanti untuk jumlah perkebunan sementara dikasih angka 0 saja. Kemudian di sini juga bisa dipilih lebih dari satu. Kemudian sektor peternakan juga bisa dipilih lebih dari satu. Di bagian ini jumlahnya dikasih 0 dulu. Sektor kehutanan juga seperti itu, bisa dipilih lebih dari satu. Jumlah kehutanan nanti dinolkan aja dulu. Sektor real dan wirausaha juga bisa dipilih lebih dari satu. Kalau tidak ada maka Bapak Ibu memilih dengan tidak ada. Begitu. Jadi semua elemen data ini tidak boleh dikosongkan ya Bapak dan Ibu, harus di entry. Kalau tidak ada pilih dengan tidak ada. Nah, kalau Bapak Ibu kosongkan nanti dia akan dibaca sebagai data pembetulan karena dia kosong. Begitupun juga dengan yang ini. Nah, bagian status hunian ini akan di entry
untuk data sampai di kondisi rumah hanya akan di entry untuk yang punya status rumah sendiri, karena dia yang punya rumah. Nah, kalau misalnya status rumah orang tua, nanti status ininya langsung ke blok, kita tidak bisa mengentrinya. Jadi pada saat memilih rumah sendiri itu dibuka, kita mengisi semuanya untuk yang memiliki status rumah sendiri. Jadi kalau misalnya rumah sendiri itu merupakan bagian daripada proses dia yang memiliki rumah itu. Misalnya di sertifikatnya itu tertulis namanya, dia yang mengisi dengan rumah sendiri. Nah, nanti untuk bagian rumah orang tua itu nanti akan di entry oleh misalnya ketika yang punya rumah sendiri ini adalah orang tua mengisi dengan rumah sendiri, dan kita akan mengentry bahwa kita tinggal di rumah orang tua, seperti itu. Nah, kalau misalnya rumah itu suami yang punya, suami mengisi dengan rumah sendiri, istri mengisi dengan rumah rumah suami. Begitupun juga sebaliknya, kalau istri yang punya rumah, istri akan mengisi dengan rumah sendiri, kemudian yang satunya mengisi dengan kategori rumah istri, seperti itu. Begitupun selanjutnya. Nah, pada bagian alat komunikasi ini dipilih ya, kalau tidak ada ya pilih tidak ada. Begitu juga yang bagian ini, kalau tidak ada pilih tidak ada, seperti itu ya. Kalau tidak ada, kalau menggunakan wifi dicentang, kalau tidak usah dicentang, kalau menggunakan paket data dicentang, kalau tidak usah dicentang. Lalu unggah foto itu kita tambahkan, masukkan fotonya langsung di sini. Nah, itu merupakan beberapa bagian penjelasan berkaitan dengan pengentrian data dan memperbaiki data pembetulan, pembuatan kodifikasi, dan cara mengetahui kodifikasi berdasarkan nama kepala keluarga yang sudah dikembangkan pada kolom unit. Terima kasih.